Halo guys, selamat datang di channelku Raymond Wazor. Oke, pada video kali ini akan ada beda. Di sini gue nggak bakalan main roleplay atau semacamnya, tapi di sini gue bakalan memberikan video edukasi, pembelajaran tentang sejarah perkembangan ilmu kimia. Sebelumnya pasti kalian banyak yang nanya ya, Bang kenapa lu buat video ini? Bang kenapa lu buat video ini? Ya sebenarnya karena ini bagian dari tugas kimia gue disuruh untuk mencari satu tokoh yang berperan dalam mengembangkan ilmu kimia modern, dan gue disuruh menjelaskan dalam bentuk video. Jadi karena gue gabut dan gue juga butuh bahan konten, ya udah gue buat aja video ini sekalian kan nambah-nambah konten gue. Dan gue harap dengan adanya video ini kita bisa belajar dan menambah ilmu kita bersama-sama. Sebelumnya disclaimer dulu, gue di sini nggak mencoba untuk menggurui kalian, nggak mencoba untuk menjadi guru, tapi di sini gue juga belajar, kita sama-sama belajar, dan gue harap video ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan ilmu kimia. Dan sebelumnya tinggalkan dulu like dan subscribe-nya, karena itu bakalan bantu gua dalam membuat video yang lebih menarik lagi untuk kedepannya. Dan semoga kalian enjoy dan menikmati video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, di sini gue bakalan jelasin dua tokoh, yaitu yang pertama bernama Jabir Ibnu Hayyan, dan yang kedua bernama Anthony Rowland Lavoisier. Kalau salah bisa dikoreksi ya guys. Dan mereka berdua ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh besar dalam pengembangan ilmu kimia modern. Jadi biar nggak susah untuk menjelasinnya dan biar kita semua paham juga, gue bakalan jelasin satu-satu. Dan dimulai dari Jabir Ibnu Hayyan. Oke? Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang polimat Muslim terkemuka yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Beliau mempelajari kimia dari Imam Ja'far al-Shadiq dan berkontribusi besar dalam kimia melalui eksperimen sistematisnya yang mendasari banyak teori dan penemuan kimia modern, serta meninggalkan kontribusi dalam bidang lain seperti filsafat, kedokteran, dan astronomi. Berikut adalah biografi dari Jabir Ibnu Hayyan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ia juga dikenal dengan nama lainnya yaitu Jabir. Tempat dan tanggal lahirnya yaitu pada tahun 721 Masehi di kota Tus yang sekarang dikenal sebagai Kufah, Irak. Dia wafat atau meninggal sekitar tahun 815 Masehi di Kufah, Irak pada usia 94 tahun. Dia menjalani pendidikan dan belajar di bawah bimbingan ulama Harbi al-Hiyari dan kemudian menjadi murid Imam Ja'far bin Muhammad al-Shadiq. Kontribusi besarnya adalah ia dianggap sebagai bapak kimia modern karena kontribusinya yang mendasar terhadap ilmu kimia. Ia mengembangkan teknik kimia seperti distilasi, kristalisasi, dan
Kalisnasi. Ia menemukan metode untuk menyuling asam sulfat dan asam nitrat. Karyanya seperti kitab Al-Kimia dan kitab Al-Sabin diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan sangat berpengaruh pada perkembangan kimia di Eropa. Ia juga mengembangkan teori tentang unsur-unsur dan reaksi kimia, serta mengklasifikasikan zat kimia secara sistematis. Karya tulis yang diciptakan olehnya adalah ia dikaitkan dengan lebih dari 3.000 risalah yang mencakup berbagai bidang termasuk alkimia, kosmologi, kedokteran, dan fisika. Oke, itu aja. Dan kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Anthony Roland Lavoisier lahir pada 26 Agustus 1743 di Paris, Prancis, dari keluarga bangsawan dan kaya. Ayahnya adalah seorang pengacara. Namun meskipun ayahnya seorang pengacara dan selalu mendorong Lavoisier untuk mengikuti jejak karir yang sama, Lavoisier lebih tertarik pada sains. Ia belajar di Universitas Paris, mengambil jurusan hukum, dan lulus dengan gelar sarjana hukum. Namun, dia tidak pernah mempraktikkan profesi tersebut. Ia lebih memilih mempelajari berbagai bidang sains, termasuk kimia, geologi, astronomi, dan botani, dengan bimbingan para ilmuwan terkemuka seperti ini bahasa Prancis guys, jadi gue nggak bisa. Oke, jadi karena gue udah banyak ngomong dan kalian juga pasti bakal bosan dengan gue yapping, gue bakalan sebutin satu-satu penemuan dan kontribusi utama dari Lavoisier ini. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa, yang kedua peran oksigen dalam pembakaran, yang ketiga penamaan unsur, yang keempat sistem tata, yang kelima daftar unsur, dan yang keenam sistem metrik. Oke. Dia meninggal pada umur 50 tahun. Ia dieksekusi mati dengan gilotin pada tanggal 8 Mei 1794 di Paris, Prancis, selama masa Revolusi Prancis. Ia dihukum mati bersama 27 anggota Komite Pemungutan Pajak lainnya, yang oleh kaum revolusioner dianggap sebagai musuh. Meskipun ada permintaan untuk menyelamatkan hidupnya karena kontribusinya dalam bidang sains, ia tetap dieksekusi. Nah, disclaimer dulu, si Anthony ini pernah menjadi anggota dari Komite Pemungutan Pajak, dan fun fact-nya, pemungutan pajak ini sangat dibenci oleh masyarakat Prancis kala itu dan menjadi salah satu sasaran dalam revolusi Prancis. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Gua Wazor pamit undur diri. See you.